Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-28, Luzumus sunnati wajtinabul bid'ah, melazimkan perkara sunnah dan menghindari perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang baru. Para hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Muharram yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM beserta jajarannya, para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Ini mohon maaf malam hari ini nggak pakai makalah, saya nggak sempet ngetik makalah ya karena satu dan lain hal. Memang beberapa minggu ini ada banyak uzur ya, ada kewajiban di rumah yang harus saya laksanakan gitu. Jadi beberapa waktu kemarin nggak hadir dan ini malam ya alhamdulillah saya bisa izin. Anak istri lagi kurang sehat, lagi pada sakit, jadi ya nggak kepegang banyak kegiatan gitu. Alhamdulillah ini malam Allah kasih kesempatan kita untuk bermuajahah lagi, untuk sama-sama kita muzakarah terkait dengan kitab Arba'in Nawawiyah. Masih dalam hadis yang sama, yaitu hadis ke-28, an Abi Nujaih Al-Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu. Dari Abi Najih Al-Mirbad bin Sariyah, semoga Allah meridhai beliau, kata beliau, wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, Rasul memberikan kami nasihat, sebuah nasihat wajilat bihal qulubu, yang nasihat tersebut dapat menggetarkan hati kami, wa dzarafat minhal uyunu, sehingga air mata kami itu berlinang. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seakan-akan nasihat yang kau sampaikan itu adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sampai pada kata qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Rasul pesan kepada para sahabat, termasuk kepada kita semua, para umatnya, agar kita bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wasam'i wa ta'ati, agar kita mendengar perihal ketakwaan tersebut, bukan cuma dengerin doang, tapi wa ta'ati, kita juga disuruh taat. Siapapun yang memerintahkan kita terkait dengan masalah ketakwaan, terkait dengan masalah ketaatan, maka wajib bagi kita satu, dengerin. Terkadang kita modelnya ringan di mulut tapi berat di perbuatan. Arti gini, kita Pak, Bu, semua sama-sama tahu ada satu ungkapan, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa isi omongannya, gak usah dilihat siapa yang ngomong. Terkadang kan begitu. Semua kita tahu, semua kita paham bahwa ketika yang menyampaikan itu hatta anak kecil, kalau itu kebenaran, kalau itu pesan daripada ketakwaan, pesan ketaatan, maka jangan kita lihat siapa yang nyampein, laksanakan walaupun keluar dari anak kecil. Cuman pada prakteknya terkadang enggak. Kalau yang ngomong kiai, kalau yang ngomong lebih tua dari kita, kalau yang ngomong lebih alim dari kita, baru kita pakai omongannya, kita turutin. Tapi ya kalau yang ngomong
setaraf kita, sebangsa kita, kawan, bahkan kalau derajatnya di bawah kita, terkadang nggak kita indahin tuh omongan-omongan tersebut. Ini yang saya kata, terkadang kita pintar di mulut, gampang untuk berucap namun sulit untuk bertindak. Nah maka kan kalau bahasa ini kasarnya, apa yang keluar dari dubur ayam kalau itu berupa kebaikan kita ambil. Yang keluar dari dubur ayam kalau telur kita ambil nggak? Ambil Pak. Padahal keluar dari dubur ayam, tempat yang hina. Tapi yang keluar, mohon maaf, kotoran ayam, apa yang kita ambil? Kan enggak, walaupun sama-sama keluar dari dubur ayam. Pun begitu juga terkait dengan permasalahan wasiat takwa, wasiat taat. Siapapun yang memerintahkan kita terhadap ketaatan, terhadap ketakwaan, maka wajib kita dengar. Bukan hanya dengar, tapi wajib juga kita laksanakan. Kadang anak kita ya, yang memang secara sadar atau enggak, yaitu pendidikan kita yang kita berikan kepada anak. Kadang anak nasehatin kita, tapi terkadang enggak kita gubris. Anak kecil, tahu apa lu? Kadang begitu. Pa, udah sholat. Ma, udah sholat belum? Tanggung. Ini drama Korea dikit lagi, bentar lagi iklan, ntar aja kalau iklan tuh. Tapi kalau anak kita lagi main HP, kita nyuruh sholat itu bukan main Pak. Gobrak, sholat, HP mulu. Nah sementara kita lagi saking enaknya dengan kesibukan kita. Kadang kalau anak negor kita, nanya udah sholat belum Pak? Sholat dulu. Enggak kita endahin. Ini yang saya bilang, gampang kita ucap kalimat tersebut, tapi untuk kita tindak lanjuti, untuk kita praktekkan amat sangat sulit. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wa in ta'ammaru alaikum abdun. Kata Nabi, sekalipun yang memerintahkan terkait dengan masalah takwa, terkait dengan masalah ketaatan, itu abdun, seorang budak. Budak Pak, nggak boleh, nggak ada harganya, maksudnya gitu ya. Apalagi yang namanya merintah, nggak bisa. Budak itu tugasnya cuma satu, taat kepada tuannya, dah, nggak lain. Nggak ada kewajiban hak budak untuk menerima gaji bulanan, nggak ada. Sekalipun yang memerintahkan kita itu seorang budak, tapi kalau yang keluar dari mulut budak tersebut adalah kalimat berupa perintah ketakwaan, ketaatan, maka wajib bagi kita sebagai tuannya untuk mengikuti perintah tersebut. Karena hakikatnya perintah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Mending jangan lagi-lagi dah kita mikir ya, kalau dia ngomong, tahu apa lu anak kemarin sore. Kadang kita begitu Pak, jujur dah, bener dah. Wah sering kali. Iya. Kadang orang makin dia tua, sifatnya akan kembali ke anak-anak. Si mending. Kadang kalau udah semakin tua, udah semakin pengen bener. Gue pengalaman paling banyak, gue paling tahu segalanya. Aduh nggak bisa Pak, nggak bisa. Nanti yang timbul dari sifat-sifat tersebut ada yang namanya sifat ananiah. Tahu ananiah? Ananiah itu keakuan. Keakuan apa? Iblis. Sifatnya merasa lebih baik daripada yang lain. Ini yang mesti kita jaga, sifat-sifat model begini nih. Ananiah, ana khairum minhu. Ya kan? Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku sujud kepada Adam. Oh, enggak sekali-kali. Aku lebih baik daripada Adam. Adam itu engkau ciptakan dari tanah, sedang aku kau ciptakan dari api. Enggak mungkin api itu sujud, api itu tunduk kepada tanah. Ini ananiah. Sadar atau kagak sadar, terkadang sifat ini nih nemplok nih di hati kita. Gitu. Karena merasa jabatan, karena merasa profesi, karena merasa usia, karena merasa ilmu, maka orang lain nggak didengar. Berarti kalau kita memiliki sifat model begini, oh iblis sukses Pak, ya, untuk
memasukkan kita ke dalam jebakan namanya talbisul iblis, ya, jebakannya iblis. Nah, gara-gara ilmu kita nggak mau denger yang lain, ngerasa, oh saya setiap kali di majelis taklim selalu di depan, saya yang menyampaikan segala sesuatu. Perkara apa dia nyampein ke saya, apa dia ngajarin saya? Enggak, harusnya saya yang didengar, bukan saya yang mendengar. Hati-hati. Kalau udah model begini, sadar kita itu udah masuk kepada talbisul iblis, kepada perangkapnya iblis. Maka masuklah kita kelak ke dalam neraka jahanam nemenin iblis-iblis tersebut. Mohon maaf. Fa innahu may ya'ish minkum, kata Rasul, maka sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian fasayara ikhtilafan katsiran. Rasul ngomong sama sahabat, ntar kalau ada yang masih hidup di antara kalian sepeninggal aku, ketika aku udah wafat, kata Rasul, engkau masih hidup sampai waktu yang tidak ditentukan nanti, fasayara ikhtilafan katsiran, maka engkau akan melihat perbedaan yang begitu banyak. Ya udah terjadi, Pak. Jangan zaman sekarang, di zaman sahabat sepeninggalnya Rasul itu perbedaan-perbedaan, firqah-firqah udah mulai muncul gitu. Lantas bagaimana solusi daripada menghadapi hal-hal yang demikian? Oh, perbedaan banyak, Pak, ini itu. Lah syukur kita hidup di kalangan atau di suatu tempat yang ada di tempat tersebut ulama-ulama, para pewaris Nabi, yang mana kalau kita kebingungan atas satu hal, ya kita bisa nanya kepada beliau-beliau itu. Alhamdulillah. Maka saya suka bilang tuh, kalau ada orang nyari rumah, ya itu ada ungkapan dalam ungkapan Arab, al-jar qoblad dar, ya. Al-jar qoblad dar, tetangga sebelum beli rumah. Lihat dulu yang tinggal di sono siapa. Lihat tetangga kanan kiri. Oh, tetangganya kiai mulu tuh, banyak tukang ngaji di sono, banyak majelis ilmu di sono, banyak orang-orang yang mengerti akan Al-Quran dan hukum-hukum. Maka beli mahal tapi usahain. Sebab apa? Dalam Nawadir al-Qalyubi, ya, dalam Nawadir al-Qalyubi, ini hikayat yang begitu panjang. Ada seseorang yang Allah takdirkan, kata Allah, Allah udah perintahin nih, ya, setelah ini hamba dihitung-hitung terkait dengan amaliyahnya, baik dan buruknya, maka ternyata najahat sayyi'atuhu, amalan buruknya lebih banyak, maka Allah perintahkan Jibril untuk bawa giring orang tersebut ke neraka. Sebelum Allah giring, sebelum digiring sama Jibril belum sampai ke neraka, kata Allah begini, kif ya Jibril, sal'uhu, tanya dulu dia ya Jibril, apakah dia selama hidup di dunia suka hadir di majelis-majelis ilmu? Kata dia enggak. Apakah dia mencintai orang yang berilmu? Enggak. Hal sakana fi sukatin fihi aliman, apakah dia tinggal di dalam satu kampung yang mana di kampung tersebut terdapat orang yang alim? Itu bukti, Pak, bahwasanya tetangga itu penting. Cari rumah, cari tempat yang di situ ada orang alimnya. Kenapa? Allah bilang dalam hikayat tersebut, karena Allah bisa memberikan dia syafaat lewat orang yang alim tersebut. Sehingga nih di akhir kisah tersebut Allah bilang, nih, hal ahabba aliman, halahu sahib, apa dia punya teman yang mencintai orang yang alim? Kata dia, iya, saya punya teman yang cinta kepada orang alim. Tapi ini orang kagak cinta kepada orang yang alim. Ketika ditanya hal ahabba aliman, apakah dia mencintai orang yang alim? Lah, Allah tanya lagi, apakah dia punya teman yang temannya tersebut cinta kepada orang yang alim? Iya. Karena lantaran cintanya kepada temannya yang cinta kepada orang yang alim, maka aku berikan kau syafaat, aku bebaskan kau dari neraka. Begitu pentingnya, Pak, gitu. Maka balik lagi, ya. Nanti perbedaan dari zamannya sahabat itu udah banyak banget perbedaan, sampai tiba di kita sekarang banyak. Dan jangan pernah
terkait dengan masalah ubudiyah, dalam masalah qawaidul fiqhiyah, jangan lepas dari madhab yang muktabaroh. 4 madhab yang muktabaroh yang kudu kita pegang, yaitu 1 madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah; madhab Maliki, Imam Malik; madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i; madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini 4 madhab muktabaroh. Sebenarnya tuh madhab banyak. Dari zamannya setelah tabi'in tuh madhab banyak, termasuk yang namanya ada Imam Abu Laits As-Samarqandi, Imam Abu Laits itu dikisahkan bahwasanya beliau itu lebih pandai daripada Imam Malik. Tapi kenapa kok sampai sekarang mazhabnya nggak ada? Karena Ghairah Mudawwanah, madhab beliau itu kagak dibukukan sama murid-murid beliau. Yang pentingnya kita ngaji selain tibang dengerin doang, itu nyatet. Tuh ulama-ulama dulu begitu, gurunya ngomong dicatat, walhasil jadi kitab. Ini nih dibukukanlah madhab Syafi'i, fikihnya bagaimana. Lah itu murid-muridnya Pak yang bukuin, bukan Imam Syafi'i sendiri yang nyatet, tapi muridnya ketika ngaji sama Imam Syafi'i itu dicatat, sehingga talim selesai, hatam kajian, jadi kitab tuh buku. Kemudian diperbanyak sampai sekarang. Nah, mazhab yang 4 tersebut sampai kepada kita. Jangan keluar dari 4 mazhab ini. Ada 1 mazhab lagi namanya mazhab Daud Az-Zahiri. Ya, ini yang agak-agak ekstrim Pak. Contoh ekstrimnya bagaimana? Begini. Saya kasih contoh 1. Kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis, itu batal nggak? Batal nggak? Batal. Dalilnya dari mana? Al-Quran. Ya, kata Allah kan, lam aula mastumun nisa, ya kan? Atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Nah, ini mazhab yang 4 kan beda-beda. Kalau Syafi'i kalau bukan mahram ya batal. Kalau Maliki walau bukan mahram, kalau nggak ada ser gitu kan ya, di hati ser aja gitu, nggak batal. Kata Imam Abu Hanifah Pak, lamas ini ayat tersebut jima. Biar kata kita ada ser ya, tapi kalau kita nggak melakukan jima maka tetap nggak batal wudhu. Kan beda-beda. Ngartiin lamas di situ bersentuhan kata Imam Daud Az-Zahiri, tapi dalam kategori nisa semua dipukul rata, hatta kepada ibu sendiri, maka dapat membatalkan wudhu dengan syarat ibunya wanita. Ini mazhab Daud Az-Zahiri. Dicium tangan namanya. Kita nih sama emak kita nih mau berangkat kerja, cium tangan. Kita udah punya wudhu, mau berangkat Jumatan, cium tangan sama ibu kita kan, ya elah darah daging kita, cium tangan. Daud Az-Zahiri batal Pak. Daud Az-Zahiri. Masalah jamaah, nggak sah sholat seseorang kalau tidak dilakukan secara jamaah. Imam Daud Az-Zahiri. Ayo, siapa yang mau ngikut? Kadang kita nyari yang enak-enak aja. Talfik dah balik lagi, ngapa ke situ jadi. Fa'alaikum bisunnati, kata Rasul. Solusinya bagaimana kalau terdapat perbedaan yang banyak? Maka kata Rasul, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian bisunnati, ngikut sunnahku. Ikutin tuh hadis-hadisku. Udah banyak hukum-hukum yang telah saya paparkan. Nanti hadis Nabi ada yang mustatir hukumnya tersirat. Ya, di zaman Nabi tersirat itu hukum. Nanti baru keluar setelah sepeninggal Nabi, di zaman-zaman ulama jauh dari tabiin misalkan, baru nimbul hukum tersebut. Dari dulu sebenarnya ada tapi tersirat. Nah, kemudian timbul ini namanya hadis-hadis atau sunnah-sunnah mustanbitoh. Ya, dulu zamannya Nabi nggak ngelakuin karena tersirat gitu. Baru diperjelas sama ulama-ulama. Oh, ternyata setelah diteliti ada di dalam sunnah, nggak keluar daripada koridor sunnah. Ini namanya hukum mustanbitoh. Hadis ini atau sunnah ini mustanbitoh. Ada yang secara tekstual tersurat banyak.
termasuk yang kita kaji ini salah satu yang tersurat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina, mereka orang-orang yang Allah berikan petunjuk atau yang diberi petunjuk. Jadi apa yang enggak dilakuin sama Nabi, semisal kemudian dilakukan oleh para khulafa'ur rasyidin, ya itu juga termasuk ke dalam kategori sunnah. Jadi sunnah itu luas. Jangan kita memandang sunnah itu sempit, tibang cuman Nabi lakuin enggak, Nabi enggak lakuin, berarti bukan sunnah. Ntar dulu Pak, jangan mempersempit. Nih pesan Nabi nih, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang 4 yang diberikan petunjuk. Mereka itu dikasih petunjuk sama Allah. Nah itu termasuk juga kategori sunnah. Contoh, Nabi terawih nggak? Nabi so tahu. Nabi terawih nggak? Nggak ada Pak terawih zaman Nabi. Nabi tuh qiyamul lail. Ya hari pertama Nabi qiyamul lail, sahabat yang kagak ada kerjaan reba-reba di masjid ngelihat Nabi ngapain, Nabi sholat isya kok sholat lagi. Hari pertama sahabat heran. Begitu hari kedua, ya sahabat mulai ngikut. Nggak tahu Nabi sholat apa, ikut aja namanya Nabi sholat. Kita mah yang kagak ngapa-ngapain yang ikut Nabi. Malam ketiga, berita mulai menyebar luas. Walhasil rameh yang ikut. Malam keempat, Nabi nggak keluar dari rumah. Itu malam Ramadan, qiyamul lail. Nabi nggak keluar dari rumah. Lihat di Sahihul Bukhari ada itu. Nabi nggak keluar dari rumah Pak di malam keempat. Wakilah malam kelima, Nabi nggak keluar dari rumah. Kenapa? Nabi takut. Subuh Nabi keluar dari rumah. Lihat sahabat pada nunggu. Ditanya, Nabi kemana semalam, kok nggak hadir, nggak sholat lagi? Saya takut ketika saya menjalankan hal tersebut kalian mengikuti saya, dan saya khawatir hal itu atau qiyamul lail diwajibkan kepada kalian. Saking cintanya Nabi sama kita Pak. Nabi tahu 5 waktu aja berat banget lu. Azan ya belum tentu langsung berangkat, baru azan belum komat, udah komat antaran dikit dah belum iklan tuh. Bagaimana kalau sampai qiyamul lail itu diwajibkan? Maka Nabi kagak mau memberatkan umatnya. Itu rahmatan lil alaminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka udah habis gitu mah sholat masing-masing. Yang bahasa kita tuh traweh di zamannya Nabi itu namanya qiyamul lail. Nabi wafat, mulai dah tiap malam Ramadan yang sholat 11 sono segeplok, tahu segeplok ya, sekelompok, sono sekelompok, sholat sendiri. Kata Umar bin Khattab begini, nih mah enak nih kayaknya nih, kalau andai kata ini sholat kita gabungkan dalam satu masjid dengan satu orang imam, maka diangkatlah Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tersebut. Begitu dibangun sholat tersebut, yang kata kita namanya taraweh, ya apa kata Sayyidina Umar? Nikmatil bid'atu hadi, senikmat-nikmatnya bid'ah ini dia. Tuh, Nabi ngelakuin? Enggak. Tapi Umar ngelakuin di zamannya, kita pakai sampai sekarang. Dalilnya mana? Tuh Umar. Nah kita terawih jamaah, ya kan? Dulu mah zamannya Umar cuman laki doang, turu-turu, perempuan mah di rumah. Zaman kita laki perempuan ada di musola, di masjid semua bangun. Lah iya. Apa ya zamannya Umar ngedarin kotak amal? Nggak ada. Nggak pakai ngedarin kotak amal, kita ngedarin kotak amal. Sebelum terawih, zamannya Umar, zaman Nabi nggak ada yang namanya kultum. Di kita pakai kultum dulu. Kaitannya apa saya cerita masalah itu? Begini Pak, adu alaiha bin nawaziji. Maka gigitlah hal tersebut, sunnahku, hukum dariku, daripada sahabat, bin nawazi, dengan gigi geraham. Artinya nih gigi kita punya yang kuatan kunyahnya itu paling-paling itu kan gigi geraham. Ya. Kalau kita gigit dengan gigi geraham, niscaya itu daging gak bakal kabur. Ya,
nggak bakal mental kemana-mana. Mau tarik kayak apa juga kalau kuat-kuat kita gigi pakai gigi ram, laksana hukum yang keluar dari Nabi yang udah diajarin sama ulama-ulama kita, pegang kuat-kuat. Begitu. Wa iyyakum, pesan Nabi, hati-hatilah kalian wa muhdatsatil umuri, terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dolalatun, karena sesungguhnya tiap-tiap bid'ah itu dolalah, sesat. Cukup kagak nih kalau buat bahas ginian? Dikit aja lah, dikit lah. Nih saya mau nengahin tentang bid'ah nih, bid'ah. Biar sudut pandang kita terkait dengan permasalahan bid'ah lempeng. Ya, satu. Menurut bahasa, apa itu bid'ah? Bid'ah itu al-ikhtira'u min ghairi mithalin sabiqin. Pengadaan sesuatu, ngada-ngadain sesuatu min ghairi mithalin sabiqin, dengan tanpa adanya contoh sebelumnya. Ya, ngada-ngadain sesuatu dengan tanpa contoh sebelumnya. Itu dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Asy-Syatibi bilang bid'ah secara bahasa itu. Syekh Nawawi ngasih contoh lagi biar gampang begini. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Ya. Badi itu sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Allah itu badi'us samawati wal ard, membuat sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya yang berupa langit dan bumi. Dulu belum ada langit dan bumi, Allah buat langit, Allah buat bumi. Badi, kata Syekh Nawawi, itu yang namanya badi di situ adalah melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya kagak ada contoh. Emang Allah bikin langit ada contohnya? Nggak ada. Nah kalau kita bikin beginian kan ada tiangnya. Allah bikin langit kagak pakai tiang, kagak pakai contoh. Itu namanya badi. Maka di antara nama Allah yang 99 ada Al-Badi, Sang Maha Pembuat sesuatu yang baru yang kagak ada contoh semisalnya. Itu namanya badi. Di zaman Rasul kagak ada, keluar dari zaman Rasul setelah Rasul wafat ada. Itu namanya bid'ah. Dari sisi bahasa, kita hidup di zaman Rasul nggak? Zaman Rasul kita hidup nggak? Ada nggak kita di zaman Rasul? Bid'ah semua nih secara bahasa. Di zaman Rasul nggak ada. Ini kalau kita tarik dari sisi bahasa, di zaman Rasul nggak ada. Sepeninggal Rasul ada. Itu namanya bid'ah. Ya, dari sisi bahasa. Dari sisi istilah, kullu ma lam yuhad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ngambil pengertian ini dari seorang ulama yang digerari Sultanul Ulama, rajanya para ulama di zamannya, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam, dari kitab beliau Qawaidul Ahkam. Ya, ini ulama Syafi'iyah, ya. Kata beliau, kullu ma lam yuhad fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa bid'atun. Segala sesuatu yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak pernah dilakuin sama Nabi, ini namanya bid'ah. Ya. Tapi saya pertegas dulu, yang namanya bid'ah itu bukanlah hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Ya, biar kita ini. Jadi kalau ada orang nanya, ini hukumnya apa? Bid'ah. Enggak, salah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu sesuatu yang baru, mahkum bi. Bid'ah itu objek, sesuatu yang dihukumi. Ya, bid'ah itu bukan produk hukumnya. Artinya begini, yang namanya hukum, ulama sepakat hukum syar'i itu ada 5. Wajib, kemudian sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum syar'i. Enggak ada hukum yang ke-6 bid'ah, enggak ada. Ya. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, kemudian falidzalika kullu amrin
ahdatsat fi zamanina walam yuhad fi zamanin nabi la budda antarji'a ilal ahkami syar'iyatil khamisah. Oleh karena itu yang namanya bid'ah, ya, yang dikatakan bid'ah, segala sesuatu yang terjadi di zaman kita dan belum terjadi di zaman Nabi itu harus masuk ke dalam koridor yang 5 tersebut. Kalau enggak wajib ya sunnah, kalau enggak sunnah ya mubah, kalau enggak mubah yang makruh, yang enggak makruh ya haram. Contoh, dulu di zaman Nabi Al-Quran udah ada belum? Udah berbentuk mushaf belum? Belum. Baru di zaman siapa? Utsman. Al-Quran berbentuk mushaf. Oh, Utsman kan masih sahabat, Khulafaur Rasyidin yang 4. Oke. Kalau begitu dulu di zaman Utsman itu Al-Quran udah ada titiknya belum? Huruf-huruf hijaiyah itu udah ada titiknya belum? Belum, Pak. Kayak apa? Kalau huruf-huruf itu yang aksara Jawa apa sih? Sanskerta ya, nggak pakai titik-titik begitu, ya kan? Yang kadang kalau kita ke Malioboro ngelihat likuk-likuk kayak ular begitu, kita mah kagak ngerti apaan bacaannya ini. Cuman di atasnya ada tulisan Malioboro. Oh, artinya Malioboro, kan begitu, ya. Nah, Al-Quran dulu tuh nggak ada titik-titiknya. Nah, barulah kemudian di zaman Yahya bin Ya'mur itu dikasih titik. Bahwasanya untuk bedain ba, ta, sa, ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya di atas 3. Yahya bin Ya'mur itu tabi'in, bukan sahabat, bukan Khulafaur Rasyidin. Di zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Titiknya ada, jangan kata titik, mushaf aja belum ada di zaman Nabi. Nah, kemudian Yahya bin Ya'mur bikin titik. Begitu udah dibikin titik, ada seorang raja namanya Hujjaj bin Yusuf As-Saqafi. Setelah adanya titik, barulah seorang raja, ya, Hujjaj bin Yusuf As-Saqafi itu mulai ngasih harokat. Ada yang namanya fathah, ada yang namanya kasroh, ada yang namanya doma, fathatain, kasrotain, domatain, sukun. Dikasih dah tuh, sehingga enak nggak kita baca Quran sekarang? Enak nggak kita baca sekarang? Sekarang saya tanya, pengen dibalikin lagi nggak ke zaman dulu? Di zamannya Utsman nggak ada harokat, nggak ada titik. Mau nggak dibalikin lagi? Kenapa kagak mau? Itu kan bid'ah. Lah ada titik itu bid'ah, ada harokat itu bid'ah. Nggak ada kok di zaman Nabi Al-Quran pakai titik. Nggak ada di zaman Nabi Al-Quran pakai harokat. Hatta di zaman sahabat, zaman Sayyidina Utsman, begitu Al-Quran dimushafkan, titiknya kagak, kemudian harokatnya kagak. Masuk ke zaman para ulama, tabi'in kan tuh, terus ulama, baru dah tuh ada harokatnya. Kalau kita nggak nerima itu sebagai perilaku bid'ah, maka balik lagi ke zamannya Sayyidina Utsman dah, minimal tibang mushaf nggak ada harokat, nggak ada titik. Oh jangan, emang apa jangan? Oh kita aja baca Arab gondrong masih pelatat-peletot, bagaimana Arab gundul, kan begitu. Iya. Nah, sekarang maknanya Al-Quran kenapa dititikin, kenapa diharokatin? Lebih mudah kita baca nggak? Lebih mudah nggak kita baca? Lebih mudah untuk kita membacanya. Tapi hal tersebut nggak terjadi di zaman Nabi. Ini benar, namanya bid'ah. Tapi bid'ah ini bid'ah apa? Maka kata Syekh Izzuddin bin Abdissalam, koridornya jangan keluar dari hukum yang 5. Kalau dia emang menolong kita, Al-Quran dititikin begitu, diharokatin begitu, kita ketolong gak buat membacanya? Kalau kita ketolong, kita jadi bisa ngelakuin ibadah enggak? Maka itu dikategorikan sebagai bid'ah wajib. Ya, bid'ah wajib. Lagi, zaman Nabi ada SD enggak? Ada SMP enggak? Ada SMA enggak? Zaman kita ada. Zaman Nabi kagak ada, Pak. Artinya begini,
saya pengen ngajak kita sama-sama, kalau ngelihat sesuatu itu lihat kontennya, jangan lihat judulnya doang. Kalau saya pakai bahasa Zainuddin nih, almarhum Zainuddin MZ sering tuh di ceramahnya, ya, sekarang banyak beredar minyak babi cap onta, minyak babi cap onta, ya. Orang lebih percaya sama minyak babi cap onta ketimbang minyak onta cap babi. Kalau kata almarhum Zainuddin MZ begitu. Kalau kita timbang ngelihat judul doang, kita bakal ketipu. Bapak lebih mau mana? Minyak babi cap onta apa minyak onta cap babi? Minyak onta cap babi. Lah, kan capnya babi. Kan cuma cap doang. Begitu juga nih dalam hal terkait dengan permasalahan bid'ah, jangan kita lihat judul doang bid'ah, tapi lihat konten, lihat isi di dalamnya apa. Sekarang jebakannya begini, Nabi ngerjain nggak? Sahabat ngerjain nggak? Oh, Nabi ngerjain, oh silakan dikerjain. Nabi ngerjain nggak? Kagak. Kalau Nabi nggak ngerjain, sahabat nggak ngerjain, maka itu adalah bid'ah dan itu adalah haram. Banyak Pak. Kenapa? Karena lihat cuman dari judul. Asal Bapak tahu, asal Ibu tahu begini. Kata Imam Al-Ghazali, ya, dia bilang begini, kata beliau, lau kana khairan la sabakuna ilaih. Ada satu kalimat yang dipakai untuk nganter balik kita, counter balik kita. Kita ngelakuin satu perbuatan, kemudian orang-orang yang gak sependapat dengan kita untuk ngelakuin counter baliknya, ya. Beliau bilang, lau kana khairan la sabakuna ilaih. Nabi ngelakuin nggak? Enggak. Kalau Nabi nggak lakuin berarti itu nggak baik. Kalau nggak baik berarti itu bid'ah. Padahal kata-kata ini adalah yang digunakan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi agar tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Sekelas-kelasnya Abu Jahal, ya. Orang Yahudi bilang ketika mereka didakwahi untuk masuk ke dalam Islam, ya, maka mereka orang-orang Yahudi ngomong, lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Hal fa'ala bihin nabi. Lau kana khairan la sabakuna ilaihi. Ini orang-orang tua kita ngikutin Muhammad enggak tuh? Lau kana Muhammad bin Abdillah khairan la sabakuna ilaihi. Kalau Muhammad bin Abdillah, Nabi Muhammad yang kata kita, kalau dia itu memang ajakannya baik, dakwahnya baik, pasti orang-orang tua kita itu udah bakalan ngikut. Buktinya Abu Jahal kagak ngikut, Abu Lahab kagak ngikut. Berarti ajarannya Muhammad nih kagak baik, maka kita nggak usah ikut. Itu omongannya Yahudi. Dipakai sama saudara-saudara kita buat counter balik kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, yang kita anggap itu hasanah, kebaikan. Ya, maka hati-hati nih pakai bahasa begini. Nabi emang enggak ngelakuin, karena itu adalah sunnah yang tersirat. Maka ketika kesunahan itu ada, setelah diteliti oleh ulama, itu namanya sunnah mustanbitoh, ya, tersirat sama Nabi. Cuman ulama diteliti lagi, oh ternyata ada. Nanti dikias kemari, oh berarti ini hukumnya sunnah, maka baru terbit. Itu namanya sunnah mustanbito. Ya, bahasa saya dulu di zaman Nabi nggak ada SD, sekarang ada SD. Ya, lihat isi, lihat konten. SD itu apa? Tempat belajar anak-anak usia dini. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Isinya kebaikan. Walaupun di zaman Nabi kagak ada yang namanya madrasah ibtidaiyah, nggak ada yang namanya sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Tapi kalau kontennya itu memuat majelis-majelis ilmu, maka itu dinamakan bid'ah wajib. Maka kata ulama, yang wajib, yang sunnah itu disimpelin, namanya bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i, atau bid'ah mahmudah. Yang jelek,
yang haram, yang makruh itu disimpelin namanya jadi bid'ah mazmumah yang tercela. Ini kalau mau dibahas lagi ntar sampai 8:30. Ini udah azan Isya. Ya, jadi kita akhiri, moga ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau ditanya